Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Agustina dengan NIM 210106024 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Ardila Kemala Dewi S.Farm, M.Farm. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara masyarakat sekitar tentang penggunaan tanaman obat. Yuk langsung aja kita simak. Merupakan hasil dokumentasi hasil wawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Clarissa Agustina dari Prodi Farmasi. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Ya, Baik, sebelumnya, nama Ibu siapa? Anis, Jenis kelaminnya? perempuan, Usianya berapa? 4 tahun, Pekerjaannya? berumah tangga. Sukunya dari mana? Sunda. Dengan tanaman obat di karangan rumah? Iya, Apa saja obat tanamannya dan apa saja manfaatnya? ada daun salam, ada daun alpukat, Dan salam untuk apa Ibu? darah tinggi, Sedangkan alpukat? buat sakit pinggang sama buat kolesterol. Baik, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar dapat dipakai untuk sebagai obat? Ya. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Temulawak sama daun jambu. Apa pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Tidak. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga? Ya, Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? tidak. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan secara adat? Tidak. Baik, apakah Ibu membudidayakan tanaman di pekarangan rumah? Ya, Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaat yang Ibu ketahui dari tanamannya? ya itu tadi jambu batu sama temulawak. Oh, baik. Menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Ya, kurang tahu juga. Oke, menurut Ibu bagaimana memperoleh tumbuhan dari hutan? Mencari. Oke, baik. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Ya. Sebutkan tanaman obatnya dan digunakan pada kondisi apa? Daun jambu kalau lagi diare. Kalau temulawak ke lambung. Manfaat ke lambung. Apakah Ibu menggunakan tanaman obat untuk mengobati penyakit lebih dari 5? Tidak. Apakah Ibu membuat ramuan obatnya sendiri? Iya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Kalau daun jambu kita petik, kita cuci, kita ambil airnya. Kalau temulawak kita iris, kita cuci, kita rebus, kasih gula merah. Oh, baik. Biasanya kalau temulawak yang diambil bagian apanya? Bagian rimpang. Rimpang ya. Ya. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Ya, manjur. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Nama Ibu dengan siapa? Ibu Nun, Usianya? 40. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Sukunya? Sunda. Baik. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar dan dapat digunakan sebagai obat? Iya. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Daun salam, daun jambu. Baik. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga? Ya. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Tidak. Baik. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Enggak. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya. Apa saja ya tanaman yang Ibu tanam di pekarangan rumah dan manfaatnya apa? Enggak buat obatin mas dalam. Daun jambu buat obatin diare. Baik. Menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Ya banyak. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Cari Baik. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Tahu. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Daun salam, terus daun jambu. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Iya. Dari siapa? Dari nenek. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga? Tidak. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Tidak. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak lah, tahu. Baik, selanjutnya, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya. Apa saja tanaman tersebut dan manfaatnya apa yang Ibu ketahui dari tanamannya? Ya itu daun salam buat nurunin darah tinggi. Terus jambu batu itu buat apa sih namanya? Buat Diare. diare. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Ya barangkali masih ya, cuma kan jauh. Ya, menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan dari hutan? Nggak tahu. Baik, selanjutnya, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan tersebut untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah. Oke. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan yang lebih dari 5 tumbuhan? Tidak. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Ya. Apakah ramuan obat dan bagaimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan apa yang diambil? Daun, buah, rimpang, akar, batang, bunga, getah, atau seluruh bagiannya? Daun. Diapain? Diambil terus direbus, terus diminum. Diminum juga selagi hangat. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu khasiat obat tersebut apakah manjur? Insya Allah manjur. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan yang di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Ya tahu. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Ada daun salam, daun cisak. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Tidak kayaknya. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga? Ya. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media seperti koran, YouTube, majalah, dan lain-lain?
Ya. Apakah ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak. Apakah ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang ibu ketahui dari tanaman tersebut? Ya tadi ada daun salam sama daun sirsak buat menurunkan buat darah tinggi sama buat kolesterol. Menurut ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Ya pasti Menurut ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan dari hutan? datang ke hutan. Apakah ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Ya. Sebutkan tanaman obat yang digunakan pada kondisi apa? Tadi ada daun salam sama daun sirsak buat kalau lagi kolesterolnya tinggi. Oke. Apakah ibu menggunakan tumbuhannya lebih dari 5 tanaman? Tidak. Apakah ibu membuat ramuan obatnya sendiri? Ya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama saya petik daunnya, terus saya cuci bersih, lalu saya rebus sekitar 10-15 menit, lalu saya ambil si airnya. Baik, biasanya dalam pemakaian obat tradisional menurut ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Iya, sangat manjur karena saya sampai sekarang masih menggunakan obat tersebut. Oke. Apakah ibu membudidayakan tanaman tersebut untuk mengobati penyakit? Ya dong. Oke, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Taksonomi tanaman obat daun jambu biji. Menurut Sentosa tahun 2020, kindomnya Plantae masuk ke dalam subkingdom Trachybiota, divisinya Magnoliophyta, subdivisinya Spermatopia, kelasnya Magnoliopsida dengan subkelasnya Rosidae, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Psidium dengan spesies Psidium guazava L. Teman-teman, pentingnya kita ketahui manfaat tanaman jambu biji dengan nama lain Psidium guazava L yang memiliki banyak manfaat setiap organnya. Yang biasa digunakan pada masyarakat kali ini yaitu daun jambu biji yang bermanfaat sebagai pengawet alami dan antioksidan dalam penyembuhan penyakit diare, batuk, dan demam berdarah. Sedangkan buahnya pada tanaman ini memiliki serat yang tinggi, warnanya merah, dan pada daging jambu biji menandakan kaya akan vitamin A untuk antioksidan dan kesehatan mata. Kandungan penting pada jambu biji yaitu kaya akan vitamin C dan asam ascorbat yang menjaga jaringan tubuh dan menjaga akan penyakit pecah pembuluh darah. Adapun secara kesehatan, manfaat umum dari jambu biji diantaranya menurunkan tekanan darah dan kanker, mengobati jerawat, meredakan flu batuk, serta melancarkan saluran pencernaan menurut Hardani tahun 2019. Namun dapat kita simpulkan bahwa hasil dari wawancara tadi, masyarakat mengetahui daun jambu biji sebagai penyakit diare, namun ternyata banyak manfaat lain dari tanaman jambu biji itu sendiri. Selanjutnya, daun salam merupakan tanaman yang dipilih oleh masyarakat sekitar sebagai tanaman obat. Taksonomi tanaman daun salam sendiri dengan kingdom Plantae, subkingdom Trachybiota, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium polyanthum, menurut Silalahi 2017. Selanjutnya ini merupakan tanaman yang dipercaya oleh masyarakat yang ketiga yaitu tanaman obat daun saga. Dengan klasifikasi termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angisparmae,
kelas Dicotyledone, ordo Rosales, famili Leguminosae, genus Abrus, spesies Abrus precartorius Linn. Manfaat tanaman obat daun saga seperti yang telah kita dengarkan bahwa tanaman ini dipercayai oleh masyarakat ini sebagai obat sariawan. Namun selain itu, daun saga juga memiliki fungsi sebagai obat batuk dan obat radang tenggorokan. Kandungan daun saga ini berupa glikosida, abrusosida A sampai D, dan abrusginin, saponin dan flavonoid yang mempunyai fungsi sebagai antibakteri, sedangkan flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogen atau melalui kemampuan mengkelat logam, biasanya dalam bentuk glukosida atau dalam bentuk aglikon. Daun saga adalah tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat herbal. Daun saga juga digunakan sebagai obat kumur-kumur ataupun obat sariawan yang digunakan dengan cara dikunyah langsung. Selanjutnya ada tanaman temulawak di mana divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Monocotyledone, ordo Zingiberales, keluarga Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma santoriza Rops. Kemudian ada manfaat tanaman obat temulawak yang dipercayai oleh masyarakat yang seperti kita ketahui, yaitu untuk obat pegal linu. Namun selain itu ada beberapa manfaat lain seperti mengobati kurang nafsu makan, memelihara kesehatan, sembelit, ambeien, jerawat, diare, obat kejang-kejang, untuk menghancurkan batu empedu, untuk mengobati pengobatan penyakit ginjal dan hati, reumatik, radang sendi, dan dalam bentuk segar, rebusan, seduhan, maupun serbuk digunakan untuk mengobati sariawan dan keputihan. Temulawak bersama dengan brotowali ataupun sambiloto dapat digunakan sebagai obat lambung. Tanaman obat daun sirsak dengan taksonomi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Ranales, familia Anoanaceae, genus Anonoa, spesies Annona muricata L. Menurut Andri dan kawan-kawan tahun 2013. Setelah kita baca dari taksonomi tanaman obat daun sirsak, tanaman obat ini juga memiliki manfaat loh. Manfaat yang biasa digunakan dalam masyarakat yang seperti kita ketahui itu sebagai antidiabetes. Namun memiliki beberapa manfaat lain seperti antiemetik, antiinflamasi, anti kanker, antibakteri. Selain itu juga daun sirsak banyak mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan. Sirsak juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami tekstil. Aktivitas biologi tersebut dikontribusikan oleh senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan sirsak. Selanjutnya ada tanaman obat daun alpukat, di mana termasuk klasifikasi Kingdom Plantae, subkingdom Trichobita, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Dicotyledons, subkelas Magnoliidae, ordo Laurales, familia Lauraceae, genus Farsia, spesies Farsia americanae Mill. Menurut Arif dan kawan-kawan tahun 2017. Adapun manfaat tanaman obat daun alpukat yang telah kita ketahui dari masyarakat sekitar yaitu sebagai antihipertensi atau menurunkan tekanan darah. Namun, ada beberapa manfaat lain seperti penyakit batu ginjal, antiinflamasi, antidiuretik, dan antibakteri. Menurut Arif dan kawan-kawan tahun 2017. Dari hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari 5 responden, ada beberapa dan kebanyakan orang yang mengetahui tentang tanaman obat dari satu orang ke yang lainnya atau berdasarkan dari tetangga. Dan masyarakat masih mempercayai keefektifan dari tanaman obat tersebut. Selain itu, pembuatannya biasanya dengan cara direbus ataupun dikonsumsi langsung. Biasanya bagian tanaman yang diambil oleh masyarakat itu adalah daunnya. Selain itu juga, tanaman yang sering disebut dari hasil wawancara yaitu daun jambu biji, di mana masyarakat juga di sana menggunakan sebagai obat diare dan mempercayainya sampai sekarang masih digunakan. Ini merupakan sumber literatur yang saya gunakan.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.